Abraham. Pada suatu hari, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan keturunan yang sangat banyak kepada Abraham. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun lamanya, dan saat itu Abraham sudah berumur 100 tahun. Ketika Sarah, istri Abraham, berusia 90 tahun, Sarah pun mengandung. Kemudian, Sarah melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Ketika Ishak bertumbuh besar, Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham. Abraham dan anaknya Ishak pergi ke Gunung Moria untuk membakar persembahan. Isa bertanya kepada Abraham, "Di mana anak domba yang akan dibakar?" Lalu Abraham menjawab, "Tuhan telah menyediakannya." Lalu Abraham menaruh kayu api, kemudian ia mengikat Ishak dan diletakkannya di mezbah. Ishak tahu bahwa tiada anak domba yang akan dipersembahkan, tetapi dialah yang akan dikorbankan. Ishak diam. Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk mengorbankan anaknya. 1, 2, tiba-tiba Allah berseru, "Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu." Tuhan berkata bahwa ia hanya ingin melihat Abraham menaati Tuhan atau tidak. Abraham senang karena Ishak selamat, lalu dia melepaskan tali yang mengikat Ishak. Akhirnya, Tuhan menyediakan domba di dekat tempat itu untuk dikorbankan di atas mezbah. Abraham dan Sarah mempunyai anak yang bernama Ishak. Dia sudah beranjak menjadi orang dewasa. Abraham berkata kepada Ishak, "Sudah saatnya kamu menikah." Tetapi Ishak belum mempunyai pasangan calon istrinya. Lalu Abraham memanggil Eliezer, hambanya, untuk menyuruhnya mencari calon istri untuk Ishak. Abraham berkata, "Janganlah engkau mencari di tanah Kanaan, tetapi carilah di tanah Haran." Berangkatlah Eliezer beserta rombongan, membawa 10 unta, dan Tuhan menyertai perjalanannya. Ketika sudah sampai di Haran atau Nahor, Eliezer bingung bagaimana caranya mencari calon istri untuk Ishak. Berdoalah Eliezer dikarenakan dia bingung untuk menemukan calon istri untuk Ishak, dan dia juga tidak tahu yang mana calon untuk Ishak. Eliezer berdoa, jika perempuan yang memberi minum dia dan untanya, dialah calon istri Ishak. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang sangat cantik, dan dia bernama Ribka. Ketika Ribka selesai untuk mengambil air di sumur, lalu Eliezer meminta minum kepada Ribka. Ternyata Ribka memberi Eliezer minum, dan juga unta-untanya minum sampai puas. Berlututlah Eliezer memuji Tuhan karena telah menunjukkan perempuan calon istri untuk Ishak. Ayah Ribka, Betuel, dan saudaranya Laban mengizinkan Ribka pergi menuju tanah Kanaan. Akhirnya, Ishak bertemu dengan Ribka, dan Tuhan memberkati pernikahan mereka. Yakub. Ishak dan Ribka dikaruniai 2 orang anak laki-laki kembar
yang bernama Esau dan Yakub. Waktu umur Ishak 60 tahun, ketika Esau pulang sehabis berburu, ia menjual anak kesulungannya kepada Yakub. Suatu hari, Ishak sudah tua dan matanya pun sudah kabur. Ia memberkati Yakub menjadi anak sulung, sebab Esau telah menjual kesulungannya pada Yakub. Lalu Esau pun marah kepada Yakub dan akan mencarinya sampai menemukannya. Yakub pun pergi ke Mesopotamia, ke rumah pamannya. Di tengah perjalanan, Yakub beristirahat di suatu tempat untuk bermalam. Ia mengambil batu di tempat itu untuk menjadi alas kepalanya. Yakub bermimpi, bumi akan mempunyai sebuah tangga yang ujungnya di langit, dan terlihat malaikat Allah turun dari tangga. Dan Allah memberkati Yakub dari mimpinya itu. Yakub melanjutkan perjalanannya ke rumah pamannya. Yakub bertemu Rahel, anak Laban, dan mereka ke rumah Laban. Yakub mencintai Rahel, dan ia berjanji bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tetapi Laban menipu Yakub. Bukan Rahel yang akan dinikahi kakaknya, Rahel ialah Lea. Yakub pun marah kepada Laban. Lalu Yakub bekerja kembali selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, karena dia lebih mencintai Rahel daripada Lea. Maka mengandunglah istri-istrinya Yakub dan melahirkan 13 orang anak, yakni Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon, Dina, dan Naftali, Gad, Asyer, Yusuf, dan Benyamin. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki dan 1 perempuan. Anaknya yang ke-11 diberi nama Yusuf. Ibu Yusuf bernama Rahel. Yakub lebih sayang kepada Yusuf, karena itu Yakub memberi sebuah jubah yang maha indah kepada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pun merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Suatu malam, Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan-keadaan saudaranya. Lalu Yusuf pun menemui saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba di Dotan. Tiba-tiba saudara Yusuf pun yang iri hati dan benci kepada Yusuf mengambil jubah maha indah Yusuf. Lalu mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh siapapun. Lalu mereka pulang dan mengatakan kepada Yakub bahwa Yusuf mati dimakan binatang buas. Lalu Yakub pun menangis. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian untuk dijadikan budak. Kemudian pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar yang merupakan kepala pegawai Raja Firaun di Mesir. Suatu malam, Firaun bermimpi dan ia sangat gelisah terhadap mimpinya itu karena tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpinya. Lalu juru minuman dan juru roti itu teringat kepada Yusuf yang telah mengartikan mimpinya, dan hal itu terjadi dan memberitahu kepada Firaun. Firaun yang mendengar kabar tentang Yusuf pun memanggil Yusuf dan meminta Yusuf untuk mengartikan mimpinya. Yusuf mengartikan mimpinya Firaun bahwa akan terjadi musibah kelaparan di Mesir. Mendengar hal itu, Firaun meminta Yusuf untuk menjadi penguasa di Mesir.
Lalu musibah kelaparan yang hebat benar-benar terjadi. Seluruh negeri kelaparan, namun di negeri Mesir terdapat roti dan gandum. Di Kanaan, Yakub menyuruh anak-anaknya pergi membeli gandum di Mesir, dan Yakub pun bertemu dengan saudara-saudaranya. Ia menyuruh kepala rumahnya untuk memasak agar Yusuf dan saudara-saudaranya bisa makan bersamanya di rumah. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya dan menyuruh mereka menjemput ayahnya untuk pindah ke tanah Goshen, tidak jauh dari Mesir, sebab musibah kelaparan yang hebat. Mereka bisa makan dan minum di sana. Tibalah mereka di sana, Yusuf bertemu dengan ayahnya dan langsung memeluk serta menciumnya. Ia menangis haru sebab sudah lama berpisah dengan ayahnya. Yakub pun memberkati 13 anaknya, dan setelah memberkati anak-anaknya, ia pun meninggal dan dikuburkan bersama dengan kakek dan nenek moyangnya.